Kita ke politik tanah air sebentar. Sejauh ini, Bosman mungkin satu-satunya orang yang masih belum percaya tahun 2024 bulan Februari tanggal 14, Indonesia akan mengadakan Pilpres. Cukup gila ya pernyataan Bosman ini. Apa alasannya? Pertama-tama sepertinya dana yang diturunkan untuk menyelenggarakan pemilihan raya tersebut belum terlihat. Dana tersebut besar, lebih dari 120 triliun. Kalau tidak salah, gedenya minta ampun. Di mana sejauh ini belum melihat adanya kegiatan yang masif dari KPU beserta jajarannya yang akan melakukan persiapan pesta akbar tersebut. Misalnya membuat kotak suara. Juga peraturan menterinya juga belum ada. Menteri Dalam Negeri kalau nggak salah harusnya mengeluarkan. Tapi ditunggu aja. Lalu ada isu bahwa tahun 2023 adalah tahun resesi. Oke, baiklah, kita anggap saja kita percaya 100% akan ada resesi. Tapi kok tidak ada persiapan yang didengungkan ke masyarakat semua? Misalnya masyarakat harus ngapain ketika rupiah 16.500 terhadap dolar, atau rupiah jadi 18.000 terhadap dolar, atau ketika daya beli turun nggak bisa beli jualan-jualan mereka. Bagaimana masyarakat, atau masyarakat harus melakukan apa? Berilah sedikit pengetahuan dan bekalan di tahun 2023 nanti apa yang masyarakat harus lakukan. Bosman yang sontoloyo ini aja sudah kasih sedikit loh info. Masa pejabat dan pemimpin tertinggi nggak ngomong apa-apa, hanya global aja, wacana dan normatif. Masa gitu sih? Ayo dong, tunjukkan taringmu. Atau resesinya nanti dibuat, resesinya direkayasa sehingga rakyat panik dan meminta BLT. Lah, mending dana 100 triliun buat BLT, bantuan tunai ke masyarakat dong ya, daripada jadi uang pemilu. Tunda aja 3 tahun lagi. Nanti pas senang tahun 2027 baru Pilpres. Bagaimana? Hayo, siapa yang bisa larang pemilu itu ditunda dan baru nanti tahun 2027 dilaksanakan? Sulit kan? Rakyat pasti pilih BLT, gitu kan? Jadi kita bagaimana? Ya lupakan politik dulu. Nanti kira-kira di bulan Maret atau Mei 2023, nah itu ketahuan lah. Jadi apa enggaknya Februari 14 2024 Pilpresnya. Tuh, pada gak sabar banget ya pengen ganti. Bener deh, ada 2 kelompok besar di masyarakat sekarang. Kelompok pertama yaitu ingin ganti presiden. Artinya kebijakan Pak Jokowi jadi usang dan ke depan semuanya berubah 100%. Tidak melanjutkan apapun yang orde Pak Jokowi kerjakan, tetapi mengerjakan yang lainnya. Atau lanjutkan Pak Jokowi, artinya program IKN dan sejenisnya berkelanjutan. Itu belah duanya. Apa yang diartikan dengan melanjutkan? Melanjutkan artinya tetap kerjasama dengan Tiongkok untuk keduk sumber daya alam. Bernegara, para elit oligar tetap di sekitar pejabat alias tetap membela oligar. Atau juga cara bernegara tetap dengan hutang pembangunannya. Di mana per hari ini sudah naik lagi. Jadi 7.500 triliun hutang bernegaranya. Nggak tahu lagi deh 2 tahun lagi ke depan. Mungkin sampai 11.000 triliun kali ya. Pengusaha asing khususnya Tiongkok masuk ke bisnis hulu sumber daya alam, diberi fasilitas tax holiday dan macam-macam, kemudian termasuk boleh bawa sendiri tenaga kerja dari Tiongkok dan tidak ada alih teknologi. Gak apa-apa, pokoknya masuk aja itu Tiongkok. Kalau ganti presiden sebenarnya bukan sekedar ganti orang, tetapi ganti sistem bernegaranya. Artinya tidak hutang, solusi cetak uang berbasis produksi, perusahaan asing FDI (Foreign Direct Investment) tidak boleh masuk ke sumber daya alam, yang boleh hanya perusahaan lokal atau domestic direct investment. Jadi kita coba mereview siapa yang melanjutkan dan siapa yang menggantikan. Dah, itu saja yang kita bahas karena hal ini fundamental. Kalau memang mau ganti 100%, ya calonnya cuma Bosman. Tapi enggak lah, Bosman enggak usah dihitung. Idenya saja yang diterima. Mengenai MMT usulan Bosman, hubungan banyak buzzer rupiah pemecah belah bangsa terus menjelek-jelekan Bosman yang sudah jelek ini dengan mengatakan enggak percaya sama printing money, malah nanti Indonesia bisa kayak Zimbabwe. Kita tanya balik aja ke dia, bagaimana cara Jerman sejak Perang Dunia ke-1 yang kalah perang di tahun 1918 kemudian menjadi negara adikuasa superpower di tahun 1933, 15 tahun Jerman jadi negara adikuasa. Lupa gua, nggak nyampe ilmu lo ya. Lupa gua. Atau kita coba tanya sama si buzzer yang memakai uang rakyat untuk memecah belah bangsa tersebut. Siapa yang ngutangi coy Jerman itu coy? Cuan dari mana itu Jerman? Atau gini deh, kita sekolahin aja tuh buzzer biar pintar dikit otak di dengkulnya itu. Bagaimana kalau kita kasih contoh lain lagi yang lebih jelas? Bagaimana Korea Utara bisa membiayai negaranya khususnya membangun rudal balistik berhulu ledak nuklir? Ada yang ngutangin dia emangnya? Cuan dari mana bikin senjata nuklir dan reaktor nuklir pembangkit listrik di Korea Utara? Oke, kita jelasin deh. Dalam 11 bulan ini, tahun 2022, Korea Utara bikin negara-negara barat dan sekutu barat berang dan khawatir atas peluncuran lebih dari 80 kali peluncuran misil rudal balistik dari 20 lokasi berbeda, di mana hal ini merupakan rekor baru yang dilakukan negara Kim Jong-un itu. Belum pernah terjadi dalam 50 tahun terakhir atau bahkan sejak 10 tahun terakhir ada peluncuran misil lebih dari 20 lokasi yang dilakukan Korea Utara. Ada apa ini? Bahkan ada pertanyaan yang mendalam. Dari mana duitnya tuh Korea Utara? Mereka tidak mungkin printing money karena
mereka tidak punya produk yang diekspor, gitu ya. Di mana, ya benar sih, di mana salah satu syarat cetak uang adalah produknya ada yang diekspor. Atau ada cara lain. Oke, sementara Korea Utara perlu belanja bahan baku dari luar Korea. Bayar pakai apa? Inilah cara bernegara Korea Utara yang mana setiap negara untuk survive, hidup tanpa utang, harus punya strategi masing-masing. Begitu juga Indonesia, harus kreatif. Kita kembali ke Korea Utara. Pada 5 Januari 2022, Korea Utara pertama kali meluncurkan misil hypersonic yang canggih buatan mereka. Dilanjutkan tanggal 10, 11, 12 Januari, meluncurkan lagi. Terus di bulan Februari melanjutkan bulan-bulan berikutnya dengan ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile seri besar. Dari mana uang Korea Utara untuk melakukan hal itu semua? Semuanya di luar perkiraan pakar ekonomi seluruh dunia. Semuanya. Korea Utara ternyata menggunakan stolen cryptocurrency. Mereka menambang dan mencuri cryptocurrency. Dalam tahun 2020, Cyber Army Korea Utara mencuri lebih dari 200 juta dolar dari aset digital cryptocurrency. Di tahun 2021, Data Intelijen Internasional mendapatkan data bahwa Cyber Army hackernya Korea Utara mencuri digital aset cryptocurrency diperkirakan mendekati nilai 500 juta dolar. Bahkan tahun ini, Cyber Army Korea Utara sudah merampok nge-hack online game senilai 1 billion dolar. Data uang yang dicuri Korea Utara kalau dijumlahkan sejak tahun 2019 hingga saat ini adalah sebesar 3 billion dolar. Pyongyang mengumpulkan uang dari serangan cyber terhadap cryptocurrency. Korea Utara memiliki ribuan hacker kelas dunia di mana setiap tahunnya kampus militer mencetak ratusan hacker baru. Semua ini dikelola negara. Korea Utara melakukan strategi ini sejak tahun 2010. Digital aset cryptocurrency ini adalah dolar valuasi nilainya dan inilah underlying Korea Utara mencetak uang mereka di dalam negeri. Hacker Korea Utara kategorinya adalah ace cybercrime atau ace hacker, the best of the best dan jumlahnya ribuan. Mereka decoding Microsoft, mereka hack crypto mining, membuat virus komputer, memecahkan coding berbagai sumber kekayaan dunia termasuk kekayaan negara. Windows Operating System adalah sistem yang sudah dipegang codingnya oleh hacker Korea Utara sehingga bisa masuk di data 130 negara lebih lainnya. Hal ini sudah banyak didata oleh para counter hacker Cyber Army banyak negara maju dunia. Namun belum pernah sekalipun berhasil dikalahkan hacker Korea itu. Biro 121 adalah divisi serang cybercrime Korea Utara yang sangat ditakuti di seluruh dunia. Sangat canggih, rumit, dan jenius. Biro 121 adalah pasukan khusus cyber bagian dari elite agency spy-nya Korea Utara. Diperkirakan dalam tahun-tahun ke depan ini, hingga puluhan billion dolar akan dirampok di seluruh dunia berbagai digital aset selain kripto seperti NFT, saham, forex, dan banyak lagi. Maka devisa negara Korea Utara akan menjadi tebal. Printing money dikuatkan underlying-nya stolen crypto. Jadi selain memiliki senjata nuklir, Korea Utara sudah menjadi musuh yang menakutkan bagi dunia bisnis dan negara lemah pertahanan cybernya. Pinter ya si Kim Jong Un itu. Kayaknya kita harus belajar bernegara ke sana juga kayaknya.